السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Baitus Shalihin, kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat-sehat walafiat. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang berhadir, as-shaimina, as-shaimat, mudah-mudahan usia usaha kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah segera bertemukan dengan jodohnya yang terbaik. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak seperti biasa kajian kita temanya, tapi ini khusus tentang bab nikah. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba beralih ke bab nikah, dari tasawuf ke bab nikah. Ini sepertinya tanda bapak-bapak yang sudah menikah supaya memahami betul bagaimana hubungannya supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum menikah mudah-mudahan termotivasi untuk menikah, karena nikah itu adalah sunnah Nabi. Dan memang biasanya pernikahan itu banyak sekali yang melaksanakan setelah selesai bulan Ramadan. Mungkin itu alasannya, Pak ya. Baik, tapi tentu pertemuan ini tidak bisa membahas semua yang berkaitan dengan bab nikah. Kalau kita mengaji fikih itu dibagi menjadi 4 klasifikasi pembahasannya. Yang pertama al-ibadah. Ibadah mulai dari taharah, salat, puasa, zakat, itu semuanya masuk dalam kategori fikih ibadah. Kemudian yang kedua, fiqih al-muamalah. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam jual beli, pinjam meminjam, gadai dan seumpamanya. Baru kemudian urutan yang ketiga, al-munakahah, tentang pernikahan. Sebab seseorang itu meskipun ibadahnya bagus, ekonominya mapan, kalau tak menikah masih kurang sempurna. Sehingga dengan menikah itu nisfuddin, separuh agamanya akan menjadi sempurna. Kemudian yang keempat, al-jinayah. Terkadang orang ketika sudah Allah kasih ekonomi yang mapan, dikasih Allah pasangan yang pas, bisa membuat orangnya lalai. Kelalaian itu bisa kemudian menimbulkan kemarahan terhadap orang, sehingga kemarahan itu bisa melukai atau menghabisi nyawa seseorang. Maka yang keempat diaturlah dalam fikih al-jinayah,
bagaimana perdatanya. Nah, itulah bagian-bagian dari fikih pada umumnya di kitab-kitab dituliskan oleh para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan pada kali ini fokusnya apa itu arti nikah, kemudian siapa-siapa yang tak boleh dijadikan sebagai pasangan atau disebut dengan mahram. Apa bu? Mahram, bukan muhrim. Kalau dia muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Tapi kalau mahram, wanita yang tak boleh dinikahi oleh lelaki. Lelaki yang tak boleh menikah dengan wanita. Saya lihat ibu-ibu, pembahasan kali ini nggak ada yang tutup mata. Beda dengan kajian tasawuf ya. Berarti ada yang tersirat sepertinya dalam hati ibu tentang pernikahan ini. Yang pertama kita lihat dari definisi. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Secara bahasa nikah itu berarti ad-dhammu wal jam'u. Umpamanya disebut orang Arab tanakahatil ashjar. Syajarun pohon, ashjar banyak pohon. Ketika banyak pohon umpamanya bambu. Kalau bambu kan banyak itu. Satu tumpukan pohon bambu itu terdiri dari beberapa batang bambu. Antara bambu yang satu dengan yang lain itu merapat sehingga ada gesekan, sehingga mereka bersatu. Itu disebut tanakahatil ashjar. Pohon-pohon itu menikah. Menikah itu artinya secara bahasa merapat, bergabung, menyatu. Itu pohon-pohon. Itulah artinya secara etimologis. Secara istilah, secara syariat, ini yang paling penting untuk dipahami. Yang dimaksud dengan nikah itu secara syariat, aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhari 'alal wajhil masyru'i. Inilah arti nikah. Nikah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah aqdun, diawali dengan akad. Jadi kalau ada orang bilang, saya kan cuma bilang aja, cuma saya omongin aja begitu. Tidak. Ucapan manusia ini bisa merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Makanya kata orang tua kita dulu, kalau lembu, kerbau yang dipegang talinya, tapi kalau manusia yang dipegang kata-katanya, ucapannya. Nikah itu adalah aqdun, dia akad. Akadnya itu yatadammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhari, yang mengandung, ucapan itu mengandung atau mencakup ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini, kebolehan bersenang-senangnya si laki dengan si perempuan alal wajhil masyru'i, sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Jadi kalau ada pernikahan, tentu pertama ada akad. Akad itu ijab dan
ijab qabul. Roni, ada di sini Roni Pak? Ada Pak Roni? Kita roba kalau begitu namanya. Ya. Bejo, ada Pak? Oh, alhamdulillah. Bejo, iya Pak. Saya nikahkan kepadamu Siti Nur Marpeot. Ada namanya sih? Alhamdulillah, kita mencari yang nggak ada namanya. Dengan mahar sekian, itu namanya ijab. Lalu siapa namanya tadi? Bejo menjawab, saya terima nikah Siti Nur Marpeot dengan mahar sekian tunai. Itu namanya ijab qabul. Ya. Ijab, kemudian yang menerima namanya qabul. Tentu pernikahan itu setelah ijab dan qabul harus dipastikan ada laki, ada perempuan. Itu namanya pasangannya. Ya. Walaupun si perempuan gak ada. Misalnya di Medan ini si bapak, kemudian si laki-laki calon menantunya. Anak perempuan si bapak ini masih kuliah di Mesir. Anaknya di Mesir. Tapi ada nggak anaknya itu? Ada, sedang kuliah di Mesir. Dia akan nikahkan di Medan, walaupun dia di Mesir, itu sah. Tidak mesti harus pengantin barunya, si perempuannya ada di situ. Bahkan si laki-laki, si perempuan itu sama-sama di luar negeri. Satu di Amerika si laki-lakinya, perempuannya satu lagi di Yaman. Tapi mereka tahu akan dinikahkan. Si laki-laki ini tidak bisa pulang ke Medan. Kenapa? Biayanya besar. Kalau misalkan dia pulang, macam mana biayanya? Akhirnya dia wakilkan kepada orang, bisa adiknya, bisa abangnya, bisa ayahnya, untuk menerima atau menjadi pelafal qabul. Boleh diwakilkan, boleh. Yang penting walinya tadi ada, yang menjadi wakil itu ada, kemudian nanti saksinya juga harus ada. Dinikahkan satu di Amerika, satu di Yaman, mereka dinikahkan, sah, sudah menjadi pasangan yang sah dalam pernikahan. Nah, kemudian itu tadi ijab qabul. Kemudian saksinya harus ada. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kalau tidak ada walinya dan tidak ada dua orang saksi. Maka dalam mazhab Syafi'i mesti ada itu walinya, kemudian saksinya. Wali itu ada wali nasab. Wali nasab ayah, kakek, abang, saudara, anak saudara, dan seterusnya, sama dengan ilmu faraid, kedekatannya itu. Nah, apabila ada wali, urutan wali ini sepanjang masih ada tidak bisa berpindah ke wali berikutnya. Misalnya ayahnya, ada ayah, tapi ayahnya ini tidak mau menikahkan. Kenapa? Karena dia tidak mau anak perempuannya menikah dengan orang Mandailing. Ada di sini orang Mandailing? Ada. Dulu saya dengar begitu. Kenapa nggak mau? Bahkan saya juga hampir dipanas-panasi orang supaya mertua saya tidak menikahkan istri ke saya. Kenapa? Karena saya orang bermarga dianggap orang Mandailing. Kenapa? Katanya polit, katanya.
poli. Nah, tapi itu tidak terpengaruh mertua sehingga dinikahkan. Kalau misalkan si suami atau si ayah perempuan tadi sebagai wali tidak mau, namanya wali abon. Wali abon, enggak mau. Ada yang nelpon ke saya, Ustaz, tolong dulu sampaikan pada saat ceramah di rumah si bapak itu supaya diringankan yang namanya mahar ketika anak mau menikah. Rupanya si ayahnya ini memaksa supaya si anak laki-laki atau calon suami dari anaknya itu harus menyiapkan uang 100 juta untuk jadi mahar. Belum lagi uang hangus dan lain sebagainya. Ini menyusahkan. Padahal si laki-laki itu yang saya ditelepon tuh kerjaannya cuma guru di SD yang masih honor. Dari mana dia dapatkan uang 100 juta? Sementara gajinya sangat sedikit. Nah, saya sampaikan supaya diringankan. Sampai sekarang belum terjadi pernikahan itu. Kalau misalkan si ayah itu atau si walinya itu abon, nggak mau, saya nggak mau katanya. Sekali tidak mau, tidak mau. Sementara si laki-laki dan perempuan ini kemana-mana sudah boncengan. Ke sekolah boncengan, cari bukaan boncengan. Ini kan nggak boleh. Kenapa? Karena mereka itu masih belum pasangan yang sah. Andailah mereka ini sudah komitmen untuk menikah, sementara walinya si ayah ini tidak mau, abon, maka itu wali tidak berpindah ke abangnya. Solusinya yang menjadi wali adalah wali hakim. Kalau di kita disebut dengan KUA-nya. Itulah yang menjadi wali. Maka bapak-bapak, jangan dibuat prinsip seperti yang saya sebutkan. Yang mau menikah itu anak kita, bukan kita. Sepanjang yang mau menikahi dia itu agamanya bagus, izinkan dan ridhoilah dia. Kalau harta bisa dicari. Tapi kalau cara berpikirnya mau menerima jika kaya, nah itu siap-siaplah. Anak bapak, anak ibu akan dipermainkan oleh si kaya. Kenapa? Karena orang yang kaya, walaupun matanya tidak terbuka, tertutup dia, tidur pun dia, ditawarkan orang supaya si perempuan menikah dengan dia, itu si perempuan biasanya mau. Kenapa? Karena dia kaya. Jadi kekayaan itu bukan menjadi ukuran pertama. Makanya Nabi bersabda, tumkahul mar'atu li arba'. Wanita itu untuk dinikahi lihat 4. Perempuan juga melihat ke laki-laki 4. Yang pertama li jamaliha. Ya, kalau misalkan anak bapak mau menikah, suruh dia pertama melihat li jamaliha, kecantikan si perempuan. Jangan nanti malu dia membawa ke pesta. Begitu jumpa dengan kawan-kawan, mana istrimu? Ditunjuknya, itu istriku katanya. Istri orang. Karena istri orang yang lebih cantik. Didatangi si laki-laki ini. Udah lama nikah sama abang. Abangmu yang mana katanya? Itu bukan suamiku katanya. Maka penting dijamaliha, kecantikan. Kemudian yang kedua, walimaliha, profesi dia, skill dia, hartanya. Itu juga dilihat. Yang ketiga, walihasadiha, turunannya. Kalau misalkan si laki-laki mau menikah, selidiki keluarganya. Apakah bagus? Kemudian keluarganya ini punya keturunan banyak atau tidak, itu bisa dilihat. Ya. Nah, yang keempat diakhirkan Nabi, walidiniha, agamanya. Orang terkecoh
diakhirkan oleh Nabi walidiniha, bukan berarti diabaikan. Kata Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadah. Walaupun demikian, pilih agamanya yang lebih bagus, meskipun tidak cantik kali, tidak kaya, tidak dari keturunan orang terhormat. Jika agamanya bagus, dia akan kelihatan cantik, dia akan kelihatan kaya, dia akan kelihatan dari keturunan yang terhormat. Taribat yadak, maka engkau akan tenang dengan pasangan seperti itu. Jadi yang diprioritaskan apa, Bu? Agama. Kalau begitu saya tanya dulu ibu. Andailah ibu punya anak gadis, walaupun sudah menikah anak gadisnya, sekarang bayangkanlah dulu anak-anak gadisnya. Lalu anak ibu dilamar oleh 2 orang laki-laki. Ketentuannya ibu. Anak ibu bilang, mana yang mak suka, itulah saya mau. Kata anak itu. Penurut. Yang satu yang melamar anak ibu itu datang dengan mobil Fortuner. Mewah pakaian. Sepatunya pun mengkilat. Cuman nggak pandai baca Quran. Disuruh baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah dia cara baca Quran. Pakai kaya. Apa kerjanya? Menjaga kebun, Bu. Kebun siapa? Ada kebun sawit kita 5.000 hektar. Itulah yang saya jaga. Kemudian yang kedua, pulanglah si laki-laki ini. Datang lagi melamar. Kita sebut saja ini yang kedua. Yang pertama yang melamar itu penjaga masjid, guru ngaji. Kayak saya dulu, tinggal di masjid, jadi imam di masjid, ngajar-ngajar privat. Baru selesai kuliah, itulah kerjaan. Tapi kalau disuruh baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paten lagi. Disuruh jadi imam, keren. Tapi dia datang dengan sepeda motor Supra X, berasap sepeda motornya. Begitu dia hidupkan sepeda motornya pas mau pulang, itu pun starternya nggak ada, dikuncang lagi. Acak. Yang empat kali, acak, rak, berasap-asap. Ibu pilih mana? Pilih mana ibu? Yang pertama yang Supra tadi, yang kedua yang bawa Fortuner tadi. Pilih mana? Gantian ibu. Ini masih sedang berpikir nih. Pilih mana ibu? Ayo. Yang Fortuner atau Supra? Yang Supra jawabannya sanksi saya. Sanksi saya betul. Kira-kira bapak-bapak lah kalau ditanya. Putusannya sama bapak. Ibu dah menyerahkan ke bapak. Anak bapak sudah menyerahkan ke bapak. Bapak pilih yang mana, Pak? Fortuner atau Supra? Nampaknya yang diam ke Fortuner itu. Iya. Ada ibu-ibu yang menjawab, Fortuner lah Ustaz. Kenapa? Kan dia cuma nggak bisa ngaji, disuruh ngaji katanya. Nah, sebenarnya kalau orang itu berpikir dan merenung pelan, jangan meremehkan yang bawa Supra tadi. Itu sangat mulia. Ternyata yang bawa Fortuner itu mobilnya dirental. Yang 5.000 hektar itu pun kebun orang. Dia cuma mandor saja. Tertipu kadang-kadang kita. Meremehkan yang kelihatan penampilannya sederhana, tapi yang penampilannya hebat, itu yang kita prioritaskan. Berarti lupa kita dengan Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau harta itu bisa dicari,
Maka Nabi bersabda, tazawwajun nisa, silahkan menikah wahai lelaki. Fa innahunna ya'tina bil mal, begitu engkau menikahi dia, dia datang membawa harta dan dia datang membuat pintu-pintu rezeki terbuka. Saya rasakan itu Bapak Ibu. Bagaimana di awal-awal menikah dulunya. Lampu kami ngontrak rumah, kalau malam dimatikan semua itu. Kenapa? Listriknya nanti mahal kali bayarnya. Tapi di saat pernikahan itu terjadi, pintu-pintu rezeki itu terbuka. Allah itu sayang betul kepada kita hambanya. Dan Nabi sebenarnya menanamkan keyakinan supaya yakinlah Allah itu maha kaya. Lakukan syariat, insya Allah dunia akan aman. Saya memperhatikan, kalau misalkan di rumah, saya cuma tinggal di rumah dengan istri dan 2 anak. Kalau keponakan-keponakan berdatangan karena mereka kuliah di Medan, lalu tinggal di rumah, umpama bulan Ramadan, di rumah mereka. Di rumah itu mereka, Allah bukakan pintu rezeki. Banyak rezeki berdatangan. Begitu mereka tidak lagi di rumah, pulang kampung, atau mungkin tidak datang, maka rezeki itu dicukupkan Allah sejumlah orang yang ada. Disinilah sebenarnya orang tua kita dulu memiliki keyakinan banyak anak, banyak rezeki. Sepakat Ibu itu? Sepakat Ibu? Dulu? Kok dulu pula sepakatnya? Sepakat Pak? Saya yakinkan banyak anak, banyak rezeki. Maka bapak-bapak tambah anak, nggak bisa lagi banyak melahirkan keturunan. Bagaimana caranya? Tambah. Yang mau bilang tambah istri sanksi saya bulan Syawal nanti ya. Nah, ini keyakinan. Setiap yang dilakukan syariat itu karena Allah, maka ada jaminan Allah untuk dia. Tapi kalau pernikahan itu didasari dengan nafsu, syahwat, bukan mengikuti syariat, inilah pernikahan yang berantakan. Maka kalau menikah disampaikan, niatkan karena Allah. Nikah itu ibadah, bukan main-main. Karena itu pernikahan bukan akad itu di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Jadi Bapak Ibu menikah, bagaimana supaya bersama di akhirat seterusnya. Sepanjang masih istri oleh si suami. Maka ada ulama namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, menulis kitab Fatawa Al-Hadithiyah. Pertanyaannya, kalau misalkan seseorang yang pasangan suami istri ini, seorang istri ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia, si istri ini siapa nanti pasangannya di akhirat? Jawabannya, sepanjang dia tidak menikah dengan lelaki lain, maka dia akan tetap bersama dengan suaminya. Bagaimana kalau dia menikah? Kan ada yang menikah, dan itu nggak menjadi masalah, nggak haram. Kalau ada suami meninggal, istri menikah, biasa. Kalau ada istrinya meninggal, suaminya nggak nikah, luar biasa. Sedangkan istrinya masih di rumah sakit aja udah berpikir dia, ini nampaknya lewat nih, siapa nanti gantinya? Begitu si suami yang di luar sana. Kalau di Masjid Baitul Soleh tidaklah ya begitu ya, tidak jauh beda maksudnya. Nah, kalau misalkan seorang perempuan tidak menikah, ini juga wanita yang luar biasa. Tapi banyak. Ada di kampung kami. Sewaktu anaknya masih kecil 2, suaminya menggembala lembu,
lembu di padang-padang sana tuh disambar petir dia. Ayahnya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Yang satu masih dalam kandungan, yang satu udah lahir sekitar 3 tahun. Sampai hari ini dia sudah punya cucu dari 2 anaknya ini, tidak menikah. Kuat itu perempuan. Kuat si perempuan. Dan itu wanita yang luar biasa. Dia akan bersama dengan suaminya nanti di surga. Tapi kalau si perempuan ini menikah dengan laki-laki yang melamar dia berikutnya, dengan suaminya ini tidak lagi menjadi pasangan nanti di surga. Cuman bisa ketemu gini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, gitu aja. Cuman ketemu, tidak boleh lagi. Kenapa? Karena dia sudah pindah kepada suami yang kedua. Bagaimana kalau misalkan meninggal yang kedua? Meninggal yang kedua. Lalu kemudian menikah lagi. Memang si ibu ini punya pabrik roti. Makanya dia dikejar oleh lelaki. Menikah. Begitu menikah, tidak lama meninggal. Tapi bukan diracunnya, Pak ya. Udah berapa suaminya? 3. 1 tahun kemudian ada lagi yang melamar dia dari jalan Bakti Luhur. Bakti Luhur dia. Karya Bakti, dari Karya Bakti. Setelah mendengar pernikahan makin serius dia menikah. Diterima si perempuan. Udah berapa suaminya? 4. Si suami ini semangat, punya istri yang solehah. Akhirnya apapun disuruh si istrinya siap. Malam-malam disuruh istrinya, pergi dulu bang beli lontong, katanya. Lontong malam. Pergi si suami. Di jalan raya kecelakaan. Meninggal. Berapa Bu? Udah berapa? 4. Akhirnya si istrinya sedih. 2 tahun kemudian ada lagi yang melamar. Jadi udah berapa? 5. Pernikahan ini berjalan dengan bagus bulan pertama. Bulan yang kedua, si laki-laki ini karena tidak tahu historis si perempuan ini, dia lihat ada 4 foto di rumah itu laki-laki. Siapa ini dek, kata. Ini suami-suami saya dulu, kata. Mana orang tuh? Meninggal. Meninggal. Ditanya lagi. Ini berapa lama? Sekian meninggal. Ini berapa lama? Sekian meninggal. Yang terakhir tadi berapa lama? 2 minggu meninggal. Ini nampaknya giliran saya nih. Giliran saya nih meninggal, katanya kan. Akhirnya pisah. Takut dia meninggal. Pisah berarti cerai. Cerai hidup. Pisah hidup. Tadi berapa yang meninggal, Bu? 4. Yang kelima cerai. Kalau cerai nggak lagi pasangan di surga. Pertanyaannya dalam kitab itu, siapa yang menjadi suaminya di surga? Jawaban Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami untuk kasus ini, dia nanti di surga disuruh milih. Dari yang 4 itu siapa yang dia pilih? Dia pilih. Pilih mana, kata Allah? Ini ya Allah. Kenapa ini? Mati dia beli lontong dulu ya Allah. Jadi saya sangat senang sama dia. Bagus ibadah. Oh, itu dia menjadi pasangan. Jadi seorang perempuan hanya 1 suaminya nanti di surga. Tapi kalau lelaki bisa beristri banyak. Gak adil ini, kata si perempuan. Masa laki-laki punya istri banyak, kami boleh gak punya suami banyak? Dijawab, puaslah. Seorang perempuan yang mau menikah nanti di surga banyak pasangannya, gak ada harapan masuk surga perempuan yang begitu. Kenapa? Karena dia sudah berpikir yang tidak baik. Di surga itu enggak ada cemburu,
Nggak ada di situ rasa cemburu, marah-marah tidak ada. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pernikahan itu bukan di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Maka anak-anak ibu seharusnya yang mendengar pernikahan ini yang belum nikah atau yang baru-baru nikah, supaya mereka paham tujuan pernikahan itu apa. Ini udah lewat ya semua di pernikahan nih kan. Makanya bernostalgia lah jadinya cerita pembahasan nih kan. Baik. Sekarang kita melihat siapa-siapa yang boleh dinikahi, siapa-siapa yang tak boleh dinikahi. Yang boleh dinikahi itu namanya ajnabi. Apa Pak? Ajnabi. Apa namanya Bu? Ajnabi. Yang tak boleh dinikahi itu namanya mahram. Yang tak boleh dinikahi apabila yang boleh menikah dengan kita, perempuan dengan laki, laki dengan perempuan, itu kalau bersentuhan batallah wudunya. Disebut dia dengan ajnabi. Nah, sementara yang mahram itu andai bersentuhan tidak batal wudunya, kecuali ada mahramnya yang muaqqatah. Karena mahram itu ada dua. Mahramnya muabbadah selama-lamanya. Yang kedua mahram muaqqatah sementara. Ibu-ibu saya tanya dulu. Ibu dengan suami ibu mahram atau tidak? Ibu dengan suami ibu mahram atau tidak? Ini nampaknya nggak makan sahur ini. Ibu dengan suami ibu, bukan suami tetangga ibu, dengan suami ibu dengan bapak di rumah mahram atau tidak? Ada yang menjawab mahram. Bapak-bapak, bapak dengan ibu di rumah, istri bapak mahram atau tidak? Tidak. Sebelah sini nampaknya dia. Atau dimarahi ibu tadi ya? Karena bawaan suami yang diam kadang-kadang itu akibat dimarahi istri. Suami dengan istri bukan mahram. Karena bukan mahram lah mereka boleh nikah. Dan menikahnya itu bukan merubah menjadi mahram. Jika ada si laki dengan perempuan menikah dan mereka itu mahram, hari ini juga wajib tokoh agama, tokoh masyarakat bersepakat untuk memisahkan mereka. Kenapa? Karena kalau tidak, mereka itu melakukan perbuatan yang haram siang dan malam. Namanya kalau saudara nikah incest. Haram. Yang nikah incest itu sedarah. Biasanya anak-anaknya pun cacat. Di Amerika sering terjadi pernikahan sedarah. Makanya kita ayah, mak, bukan, ini laki-laki, perempuan, saudara. Mereka punya anak, dinikahkan anak mereka ini. Ada yang begitu Pak? Dekat. Nah, kalau orang Batak namanya menyunduti, mengambil saudara dekat. Nikahnya itu sah, tapi sebenarnya makruh. Makruh. Kenapa? Hubungannya dekat. Tapi kalau Nabi dengan Sayyiduna Ali, ini ayah mereka. Ayah mereka, saudara, lahirlah anak laki dengan laki. Kemudian dari Nabi Sayyidatuna Fatimah, Ali dengan Fatimah. Itu kalau tutur di kita apa itu? Manggil apalah itu perempuan ke suaminya? Om kan? Menikah dengan omnya. Ini karena sudah jauh orang tua, anak
itu sudah tidak makruh lagi. Kenapa? Sudah ada tingkatan berikutnya. Yang dekat ini yang makruh. Kalau di Padang itu sama-sama laki-laki ayahnya, nikah anak mereka boleh di Padang. Boleh? Hah? Anak? Oh, itu di Padang Bola berarti. Kalau di Padang Bola begitu. Saya punya mak saya punya saudara laki-laki. Ini saya panggil tulang ini. Berarti saya nikah dengan buru tulang. Itu versi Padang Bola. Kalau Padang Pariaman, karena orang Padang tuh pernah cerita ke saya, anaknya mau nikah laki-laki dengan lelaki saudara, anak mereka mau dinikahkan, itu boleh katanya. Kalau di Padang Bola yang begitu jarang terjadi, tapi kalau yang menyeluduti itu sering. Nah, oh jadi gimana Bu? Oh berarti Padang Bola ya sama berarti. Oh berarti yang saya sebutkan tadi Padang Bulan itu kalau begitu. Berarti di Padang Pariaman kayak Padang Bola juga. Anak saudara laki dengan perempuan, anak mereka. Oh, versi Padang Bola sama dengan Padang Pariaman berarti. Oh, berarti tadi Padang Bulan itu. Ya, Padang Bulan berarti tadi ya. Baik. Jadi yang namanya mahram itu tidak boleh terjadi pernikahan. Yang pertama, al-hurmatul mu'abbadah. Mahram itu selama-lamanya. Berapa orang mahram yang selama-lamanya itu? Ada 7. Ada 7 mahram mu'abbadah dari nasab. Mu'abbadah itu selama-lamanya dari nasab. Yang pertama, ibu kita. Ini laki-laki, nanti tinggal dikonversi perempuan dengan laki-laki. Laki-laki, ibunya itu mahram selama-lamanya. Yang kedua, bintun, ke bawah, anak perempuannya itu juga mahram. Ibu tadi sampai ke atas, nenek semua kalau hidup mahram dah itu. Anak, cucu kita ke bawah, itu jadi mahram yang selama-lamanya. Yang ketiga, al-ukhtu, saudari perempuan. Baik saudari kita kandung, saudari kita seayah, saudari kita seibu, ini juga mahram. Tapi kalau saudara tidak seayah, tidak seibu, tapi saudara, bagaimana caranya? Ada seorang janda punya anak perempuan 1, menikah dia dengan duda. Duda ini punya anak laki 1, seumuran dengan anak si perempuan. Menikahlah mereka. Anak mereka ini jadi mahram atau tidak? Tidak. Andailah terjadi pernikahan ayah dengan maknya, orang tuanya nikah, anak bawaan ini menikah, itu hukumnya sah karena dia tidak merubah mahram, dan mereka itu batal wudunya. Tapi nanti kalau misalkan dari pasangan itu lahir anak, bagi si laki-laki saudara seayahnya, bagi si perempuan saudara seibunya, ini mahram. Tapi yang 2 tadi itu tidak menjadi mahram. Sama halnya dengan suami istri, menikah mereka, ada anak. Orang tua suami istri ini, yang si perempuan tinggal maknya, yang laki-laki tinggal ayahnya.
Dan ini orang tua mereka ini tinggal bersama pasangannya di rumah. Orang tua dan mertua ini mahram atau tidak, Pak? Tidak. Maka kalau mereka berduaan ditinggal di rumah itu tidak bagus, tidak boleh. Maka solusinya dinikahkan mereka boleh. Itu saya dengar ceritanya terjadi di orang kita Melayu. Itu biasa dibuat. Ya, tapi daerah-daerah tertentu mungkin itu dianggap sebagai pantang, kurang bagus. Nah, ini yang kita bicarakan agamanya. Kalau perasaan kan mungkin ya perasaannya kok bisa begitu. Nah, ini pandangan agamanya. Kemudian siapa lagi? Bintul akhi, anak dari saudara kita, keponakan kita dari yang laki. Keponakan dari laki juga mahram bagi kita. Ya, ibu ada anak saudara ibu laki-laki, anak abang atau anak kakak itu laki-laki. Nanti lebaran salaman hari raya nggak batal itu. Kenapa? Karena itu adalah mahram. Siapa lagi? Bintul ukhti, anak dari saudari perempuan. Anak dari saudara perempuan, adik atau kakak kita yang perempuan, anak-anaknya itu mahram lah bagi kita. Anak kita dengan dia enggak, kitanya dengan dia yang menjadi mahram. Yang keenam adalah ammah. Ammah itu kalau saya punya mak, adik mak saya. Saya punya ayah, itu adik ayah saya kholah namanya. Jadi kalau dari pihak ibu, sebalik tadi. Kalau dari pihak ayah saya punya adik perempuan sebaya dengan saya, itu mahram. Itu namanya ammah, bibi. Kalau di kampung kami namanya bou, bukan bau ya, bou. Yang terakhir, yang ketujuh itu, kalau ibu saya punya adik perempuan, itu namanya kholah. Kalau di kita ini bibi, di kampung kami namanya tante atau uji. Nah, ini mahram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 22, surah An-Nisa 23 sampai 24. Ini adalah mahram mu'abbadah yari nasab, keturunan. Kemudian ada mahram yang mu'abbadah musoharoh. Musoharoh itu karena pernikahan. Karena pernikahan maka dia menjadi mahram. Siapa itu? Yang pertama, zaujatul abi. Kita punya ayah. Ayah kita menikah. Berarti siapa kita istrinya, Pak? Ibu. Ibu kita. Suami ayah adalah ibu kita. Maka mahram. Setiap yang dinikahi oleh ayah itu menjadi mahram bagi kita selama-lamanya. Kalau misalkan ada ayah menikah dia diam-diam dengan perempuan, nikah apa namanya? Siri. Bahasa Arab itu siri itu, diam-diam, sir, nggak dikasih tahu. Yang dinikahinya ini anak perempuan gadis, sebaya dengan anaknya. Ketahuan, diceraikannya. Jumpa anaknya ini dengan si perempuan tadi. Tidak cerita kalau dia adalah mantan istri daripada ayah si laki-laki ini. Mereka menikah, wajib dibatalkan pernikahan. Kenapa? Karena itu adalah ibu. Walaupun bercerai. Begitu juga nanti ke anak. Yang kedua, zaujatul ibni, istri anak kita, anak kandung. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat, Sayyidina Zaid itu punya istri, tidak cocok, ngadu ke Nabi, akhirnya pisah. Begitu pisah, habis iddah, Nabi yang menikahi mantan istri anak angkat. Itu gak ada masalah, boleh ya?
Falamma qada Zaidun minha watara zawwajanakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Nah, jadi yang kedua zaujatul ibni. Jadi bapak punya anak laki-laki menikah dengan perempuan. Menantu bapak yang perempuan itu mahram selama-lamanya. Di telepon saya, Ustaz, iya. Bagaimana ini hukumnya? Ada suami istri tinggal dengan mertuanya laki-laki, tinggal satulah orang tua laki-laki, satu rumah. Berjalan beberapa tahun, meninggal anaknya. Anaknya meninggal, berarti dia tinggal sama menantu. Lalu yang nelpon tuh, mereka tetap satu rumah. Beberapa tahun kemudian dinikahinya menantunya. Saya bilang wajib itu dipisahkan. Enggak sah, karena dia menikah dengan mahram. Itu. Jadi menantu. Jadi ibu kalau punya menantu, salam hari raya nanti yang laki-laki, enggak batal wudu, salam. Kenapa? Karena itu sama dengan anak ibu. Ibu cium dia, ibu peluk menantu ibu, enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia adalah anak. Ini cici dia. Kenapa harus cici? Dia adalah anak ibu juga. Maka sayangi menantu. Jangan dianggap menantu itu orang lain. Dia sudah menjadi anak ibu. Selama-lamanya itu mahram ibu. Yang ketiga, ummuz zaujah. Mertua. Bapak punya mertua. Mertua bapak itu mahram selama-lamanya. Walaupun bercerai, tetap itu mahram. Mahram. Kalaupun meninggal istri bapak, dia tetap sebagai mahram. Nah, yang keempat, bintuz zaujah. Apa itu bintuz zaujah? Andai ada laki-laki menikah dengan janda bawa anak perempuan, ya, ini berarti anak bawaan si istrinya itu menjadi mahram. Syaratnya apa? Syaratnya dia dukhul. Dukhul itu apa? Tidur dia dengan si perempuan. Karena dia begini, kita dengan mertua, kita dengan menantu, kita dengan mertua, atau kita dengan anak istri. Itu maksudnya. Begini, kalau misalkan ada perempuan mertua ya, nikahlah bapak dengan anaknya. Begitu akad nikah, saya nikahkan kepadamu siang dengan siang mahar sekian, saya terima. Begitu selesai akad nikah, mertua ini mahram selama-lamanya. Tapi kalau dengan anak istri, misalnya ada bapak ibu, tapi jangan di sini, di luar sana tuh kasusnya. Menikah, orang tuh main cepat, cuman 2 hari WhatsApp-WhatsAppan nikah. Begitu menikah, habis akad nikah di KUA, ditanya si laki-laki ini, siapa itu? Kata, anak kita, kata istri. Anakmu itu lebih cantik anaknya, lebih muda lagi. Si bapak ini nyesal, tapi sudah jadi ini akad nikah nih, sudah jadi akad nikah. Anak yang tadi belum mahram bagi dia. Bintu zaujah, anak bawaan istri. Kapan jadi mahram? Ketika dia sudah tidur dengan si perempuan. Kalau misalkan belum tidur, aduh, sini. Cerita dulu kita. Apa itu? Jangan marah ya. Bagaimana kalau anakmu aja yang jadi istri saya? Apa-apaan ini abang nih katanya. Kita belajar fikih. Sebenarnya boleh, karena kita belum dukhul. Enggak maulah, kata si istrinya. Canda, enggak mau. Kalau saya pun menikah nanti dengan anakmu, engkau jadi mertuaku. Naik pangkat. Naik pangkat. Enggak bisa dimarah-marahi lagi kan? Enggak boleh mertua dimarah-marahi. Siapa yang mau marah-marahi mertuanya, memaki-maki mertuanya, kualat dia itu. Enggak maulah. Gini aja. Saya kan punya kebun sawit di Padang katanya. Padang mana? Padang Bulan sana. Maksudnya gini aja.
Itu kebun sawit saya 5 hektar yang di Padang Bulan tuh, semua surat-suratnya, tanda tangan saya serahkan kepadamu hadiah. Tapi nah, saya nikah sama anakmu. Tunggu dulu lah kalau begitu. Tunggu dulu. Jangan tunggu-tunggu lagi. Nanti silap saya tidur pula kita haram katanya kan? Ya. Ya udahlah katanya kan. Akhirnya masuk lagi ke KUA. Pak, yang tadi nggak jadi Pak. Oh, bukan jadi. Ya, ada salah teknis katanya kan. Dirubah dia ke anak perempuan tadi. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena belum dukhul. Kalau dia sudah dukhul, sudah tidur bersama, maka itu anak menjadi mahram bagi dia selama-lamanya. Nah, ada pula yang nelpon ke saya. Ustaz, iya, menikah dia dengan si perempuan. Setelah menikah, dinikahinya anak bawaan istri. Haram. Kenapa? Dia adalah mahram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah mahram birrodok, dengan sebab susuan. Nah, untuk mahram birrodok ini sama dengan mahram bin nasab. Umur rodok, ibu yang menyusukan, jadi mahramlah itu. Al-ukhtu birrodok, saudari sesusuan, siapapun berapapun, jadi mahramlah itu. Bintul akhi minar rodok, sama dengan nasab tadi. Tapi kalau misalkan ada ibu susu, disusukannya satu anaknya, anak kandungnya, kemudian satu anak orang. Anak orang ini dengan anak kandungnya karena satu susuan mahram. Tapi saudara si laki-laki ini tetap menikah dengan si perempuan ini boleh. Kenapa? Karena yang menjadi saudara, yang menjadi mahramnya adalah saudara sesusuan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sebutkan tadi, bab nikah ini sangat luas, tapi itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini mau lebaran, mana nanti yang mahram, mana yang tidak mahram, ibu harus memahami mana yang batal wudu, mana yang tidak batal wudu. Adapun mahram, saudara istri mahram, tapi mahramnya sementara, belum sampai kita ke situ, batal wudu. Siapa lagi yang mahram? Mahram bagi bapak, istri orang. Istri orang juga mahram, nggak boleh dinikahi. Siapa lagi? Al-mu'taddah, perempuan yang sedang dalam iddah, itu juga tidak boleh dinikahi. Nah, itu semuanya mahram. Baik Bapak Ibu, sebelum tutup ada yang mau ditanya Pak? Ayo. Waalaikumsalam. Coba dijelaskan. Saya belum jelas lagi. Baik. Karena tadi sebut kantor tadi, pertama saya sampaikan tidak boleh menikah dengan wanita sekantor. Iya, ini pengantar aja nih, Tidak boleh bapak-bapak menikah dengan wanita sekantor. Kenapa? Kebanyakan. Sekantor 20 orang dinikahi. Ini hati-hati yang ngantuk, lewat nanti. Nanti dibilang ajaran sesat ya. Nah, menikah dengan keponakan. Kalaulah keponakan yang dimaksudkan tadi anak abangnya, anak kakaknya yang kandung, ini haram, tidak boleh. Tapi kalau misalkan keponakan jauh dari saudara yang lain, memang disebut keponakan gitu kan. Nah, kalau yang begini, nikah sepanjang bukan keponakan yang mahram tadi, pernikahannya sah.
Walaupun nanti ribut sama istrinya, Bu ya. Nah, ini kan ceritanya sah atau tidaknya. Kemudian yang kedua, menikah dengan istri orang. Kita lihat dulu istri orang mau bagaimana dia. Kalau istri orang ini masih berstatus istri yang sah bagi si laki-laki, haram. Itu namanya menikahi istri orang. Tapi kalau si perempuan ini memang istri orang, bukan istri lembu, istri orang, tapi orang yang menjadi suaminya udah hilang. Hilangnya itu apa? Udah cerai. 3 kali lebaran gak pulang. Siapa itu? Udah pasti Bang Toib jawabannya itu dalam hati saya, kan? Nah, si laki-laki yang menjadi suaminya ini sudah sah berpisah, maka laki-laki yang lain boleh menikahinya asal sudah habis masa iddahnya. Yang terjadi sekarang ini kan, dia suka dengan perempuan, si perempuan ini mengurus surat cerai. Begitu diurus surat cerai, keluar surat cerai, sah. 2 hari kemudian kawin orang itu. Itu masih dalam iddah. Kalau pada saat itulah dijatuhkan surat cerai dan talaknya. Tapi kalau misalkan sudah lamanya cerai, cuman suratnya belum ada, diuruslah ke pengadilan. Setelah keluar, belum keluar pun tidak bolehnya mereka nikah itu. Kenapa? Karena dia bukan lagi istri orang. Sebenarnya yang banyak sekarang itu menikah dengan suami orang. Itu yang banyak, menikah dengan suami orang. Tapi kalau yang ibu tanya tadi, menikah dengan istri orang, sepanjang dia masih istri yang sah bagi si laki-laki yang menjadi suaminya, pernikahannya tidak sah. Apa begitu kasusnya, Bu? Baik. Nah, itu berarti yang saya sebutkan tadi. Secara agama dia sudah cerai, namun nanti nggak bisa nikah di KUA karena tidak ada surat cerai. Diuruslah surat cerai. Begitu diurus surat cerai, baru mereka lakukan pernikahan. Dia memang nggak dalam masa iddah lagi. Kenapa? Karena udah lama itu cerai. Itu hanya administrasi saja, bagaimana supaya dipastikan dia itu bukan lagi istri orang. Nah, jelas begitu, Bu ya. Ini nanti marah ketua BKM ini udah lama kali ini. Ini dulu Ibu, baru Bapak. Ini Ustaz, anak laki-laki dengan perempuan saling suka. Jadi yang anak perempuan kita izinlah bahwa dia suka sama laki-laki. Tapi pihak orang tua laki-laki perempuan tidak menyetujui sama calon anaknya tadi kan. Terus disebabkan karena tahulah nggak baik gitu kan. Terus karena nggak setujui, dibawa kaburlah anak kita ini. Terus menikah secara tidak diketahui sama orang tua perempuan. Itu pernikahan mereka itu sah atau tidak? Baik. Kan tidak ada urusan dari orang tua mengawalkan yatim, terus tidak diketahui sama orang tua. Kan banyak kan gitu usaha sekarang. Yeah. Terus itu pernikahan dia tuh sah atau tidak? Baik. Berarti itu masuk ke dalam kategori wali adol. Nggak mau walinya menikahkan. Lalu kemudian mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Batam. Sampai di Batam, mereka menikah. Siapa yang menikahkan? Tentu tetap nanti jawabannya walinya harus dipastikan wali hakim. Kalau itu dinikahkan oleh wali hakim, maka pernikahan mereka itu sah. Di saat dia menikah
Cuma mereka tuh berbohong dengan wali tadi, orang tua yang perempuan mana? Dibilangnya sudah meninggal. Nah itu masalahnya. Nah dia kan banyak kebohongan di antara pernikahan tadi. Baik. Berarti nikahnya bohong. Iyalah, maksudnya kan Penuh dengan kebohongan. ditanya kan walinya lagi kan mana orang tua dari perempuan walinya ataupun saudaranya sudah meninggal katanya gitu kan. Terus dia tetap dinikahkan. Seharusnya kalau misalkan KUA-nya cerdas, mana walinya? Meninggal. Ayahnya ya, abangnya mana? Ditanya lagi, kalau meninggal, mana surat meninggalnya? Mana nomor keluarganya? Nah, tapi yang menjadi masalah, udah dikasih pula THR sama bapak tadi. Nah, ini THR sedikit pak katanya kan? Nah, kalau sudah penipuan seperti itu semua yang direncanakan dan lain sebagainya, kalau bertentangan dengan syariat, ya tentu tidak sah. Tapi yang saya sebutkan tadi, walinya ada, tidak mau menikahkan. Kemudian mereka pergi, sehingga jarak antara mereka dengan walinya tadi sampai pada masafah untuk qasar sholat, maka mereka dinikahkan oleh KUA tadi. Udah selesai, pernikahan itu sah. Maka Bapak Ibu, kalau ada anak ibu yang mau menikah, pastikan dulu mereka itu datang ke rumah, cerita bagus-bagus dan sebagainya, ya. Dan orang tua pun tidak boleh terlalu mengikat, tidak membolehkan, daripada mereka maksiat. Nah, nanti kan yang malu keluarga. Baik, apa dari mana? Ada orangnya? Oh ada. Oh iya. Sebelum ijab kabul adalah pertanyaan kepada perempuan. Saya berpihak kepada perempuan ini. Iya. Apa permintaan yang terakhir? Ustaz, apa adik kalau memang saya mau menikahkan, saya satu permintaan saya tidak mau dipoligami. Oh. Pokoknya Bapak dapat dukungan nanti ini. Jadi yang jadi pertanyaan saya, Nabi telah menyuratkan surat itu hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Apakah seorang wanita itu tadi berdosa melanggar daripada aturan yang telah tersurat? Itu aja Ustaz. Baik. Berarti dia tidak ridho suaminya menikah. Itu syarat yang bertentangan dengan syariat. Syariat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa illam ta'dilu fawahidah. Allah sudah menggariskan, menetapkan aturan. Wahai laki-laki, menikahlah dengan wanita 2, 3, 4 jika bisa adil. Fa illam ta'dilu, jika tidak bisa adil, fawahidah, hanya boleh 1. Kalau dilebihkannya 1 dia tidak adil,